Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengulas sedikit materi tentang karakteristik. Sebelumnya, apakah itu karakteristik? Ya, langsung saja. Karakteristik merupakan karakter pembeda antara yang satu dengan yang lain, baik itu tentang kualitas atau sifat. Dibedakannya dari segi bentuk, struktur, pola, atau sesuatu yang mencolok. Kemudian ini kami akan menjelaskan mengenai karakteristik dari media pembelajaran sederhana, karakteristik media grafis, karakteristik media realia, dan karakteristik media komputer. Sebelumnya saya akan menyinggung sedikit mengenai pengertian media tersebut. Yang pertama yaitu media pembelajaran sederhana. Media pembelajaran sederhana merupakan media yang tidak berbasis teknologi, dapat dibuat sendiri, kemudian tidak memerlukan biaya yang sangat mahal. Kemudian yang kedua ada media grafis. Media grafis ini adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajiannya menggunakan kata-kata, kalimat, angka, baik dengan simbol juga, gambar, gitu. Kemudian ada yang ketiga, media realia. Media realia adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau sumber belajar peserta didik atau siswa. Jadi media realia ini si peserta didik tersebut terjun langsung ke dalam media tersebut ya. Nanti untuk penjelasannya bisa disimak di video selanjutnya. Yang keempat ada media komputer. Media komputer ini merupakan jenis media yang secara teknis dapat menyediakan atau merespon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Jadi media komputer ini menggunakan komputer ya. Baik, langsung saja untuk pembahasan mengenai karakteristik bisa dilihat di video berikut ini. Oke teman-teman, jadi materi kita selanjutnya yaitu tentang karakteristik media pembelajaran berbasis komputer. Nah, apa aja sih karakteristiknya? Jadi yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dengan menggunakan komputer dikatakan efektif apabila sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi udah jelas ya teman-teman, ketika kita ingin menggunakan suatu media pembelajaran harus kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita capai supaya pembelajaran kita menjadi efektif. Nah, karakteristik yang kedua yaitu disesuaikan dengan karakteristik siswa. Jadi, media pembelajaran berbasis komputer dikatakan efektif apabila sesuai dengan karakter siswa yang akan menggunakan media tersebut. Misalnya, apabila media tersebut digunakan oleh siswa sekolah dasar, maka media komputer tersebut harus menampilkan warna-warna yang cerah, warna-warna yang beragam, kemudian kata-katanya juga sederhana dan mudah dipahami, kemudian bisa kita sertakan juga suara-suara sehingga siswa tersebut tertarik dengan media pembelajaran yang digunakan. Nah, karakteristik yang selanjutnya yaitu menarik minat siswa. Jadi teman-teman, jangan kita asumsikan ketika kita menggunakan media pembelajaran berbasis komputer, maka siswa akan langsung termotivasi, semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Walaupun memang beberapa siswa lebih bersemangat untuk belajar ketika kita menggunakan media pembelajaran berbasis komputer dibandingkan dengan buku teks biasa. Akan tetapi, semangat atau ketertarikan siswa terhadap pembelajaran kita itu tidak akan berlangsung lama apabila kita tidak bisa menyajikan hal yang menarik melalui media berbasis komputer tersebut. Jadi yang terpenting yaitu apa yang ingin kita sajikan harus menarik di samping dengan penggunaan media pembelajaran komputer tersebut. Karakteristik dari media pembelajaran berbasis komputer yang selanjutnya yaitu menyediakan feedback yang beragam. Nah, siswa yang masih berusia kanak-kanak itu biasanya menyukai feedback atau umpan balik yang positif. Jadi, ketika mereka melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, maka hal-hal seperti pujian itu sangat berpengaruh untuk mereka. Mereka sangat menyukai hal-hal seperti itu. Nah, kemudian untuk beberapa siswa yang sudah
sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas. Nah, mereka biasanya tidak lagi membutuhkan feedback seperti itu. Mereka kurang menyukai hal-hal seperti itu. Jadi dengan adanya media pembelajaran berbasis komputer ini dapat diterapkan di berbagai jenjang karena menyediakan feedback yang beragam. Karakteristik dari media pembelajaran berbasis komputer yang berikutnya yaitu mengacu pada prinsip desain pembelajaran. Nah, media pembelajaran berbasis komputer yang efektif yaitu apabila dapat menyajikan desain pembelajaran yang baik, yaitu yang dapat memotivasi siswa, memberitahu siswa tentang tujuan dari suatu pembelajaran, kemudian menampilkan perintah yang tersusun rapi, dan mengevaluasi perkembangan secara berkala, kemudian juga memberikan umpan balik atau feedback yang bervariasi. Nah, jadi media pembelajaran berbasis komputer yang baik itu dikatakan baik atau efektif apabila dapat melakukan hal tersebut. Karakteristik yang terakhir yaitu dapat menggunakan sumber daya komputer secara maksimal. Nah, jadi dengan menggunakan media pembelajaran berbasis komputer, kita dapat memanfaatkan segala kecanggihan teknologi, segala fasilitas yang ada untuk memaksimalkan proses pembelajaran kita, sehingga pembelajaran yang kita lakukan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, jadi setelah teman-teman tahu apa saja karakteristik dari media pembelajaran berbasis komputer, selanjutnya apa aja sih implementasi dari media pembelajaran berbasis komputer itu? Yang pertama yaitu presentasi. Kelebihan dari presentasi ini, kita dapat menggunakan aplikasi seperti Microsoft PowerPoint untuk menampilkan gambar-gambar, kemudian video, kemudian animasi, suara. Nah, sehingga materi yang ingin kita sampaikan tidak monoton dan lebih menarik perhatian siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran kita. Yang kedua yaitu dengan menggunakan CD multimedia interaktif. Yang ketiga, menggunakan video pembelajaran. Nah, kita dapat memanfaatkan media pembelajaran berbasis komputer ini untuk membuat sebuah video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini dapat berupa tutorial, kemudian materi-materi sehingga dapat dipahami oleh siswa. Nah, yang keempat yaitu internet. Teman-teman pasti udah nggak asing kan dengan yang namanya internet. Nah, jadi dengan internet ini sangat membantu siswa untuk mencari materi atau apa saja yang mereka butuhkan untuk belajar secara mandiri dan pelajaran secara online. Demikian teman-teman. Baik, di sini saya Widanti Fadia Elbas akan menjelaskan karakteristik media sederhana. Nah, menurut Arsyad tahun 2002, karakteristik media sederhana yaitu yang pertama, karakteristik media visual, di mana terdiri dari bentuk, garis, warna, dan tekstur yang difungsi untuk memberi penekanan serta memberi daya tarik peserta didik dan keterpaduan, bahkan dapat mempertinggi realisme dari media visual itu sendiri. Nah, media visual ini memiliki prinsip yaitu kesederhanaan, keterpaduan, dan penekanan. Karakteristik dari media sederhana berikutnya adalah karakteristik media visual non-proyeksi. Nah, karakteristik media visual non-proyeksi ini terdiri dari yaitu yang pertama adalah benda realita, yaitu benda nyata. Nah, benda nyata ini yang biasa dilihat, didengar, serta dialami oleh peserta didik. Nah, kita tidak harus membawa benda tersebut saat pembelajaran berlangsung. Nah, bisa kita misalkan dengan matematika, kita ingin belajar tentang untung rugi. Kita dapat memberi uang kepada siswa untuk uji coba ke pasar atau ke kantin dan memberi tahu cara menghitung untung rugi. Dengan begitu, peserta didik mendapatkan pengalaman langsung dari uji coba tersebut. Selanjutnya, model dan prototipe. Ini adalah benda tiruan yang berbentuk 3 dimensi untuk mengganti benda sesungguhnya. Misalkan, kita mau belajar letak geografis. Kita tidak mungkin menghadirkan bumi di depan peserta didik.
maka kita dapat menggunakan globe sebagai benda tiruan dari bumi. Selanjutnya, media cetak. Media cetak adalah media yang dicetak. Contohnya seperti buku, majalah, modul, koran, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya media grafis. Media grafis ini berupa simbol-simbol. Nah, ini berguna untuk memperjelas materi yang diberikan. Apalagi jika materi tersebut mudah dilupakan oleh peserta didik jika hanya melalui penjelasan verbal, maka media grafis ini diperlukan untuk memberikan daya tarik serta menjelaskan materi. Nah, contohnya itu seperti gambar, karikatur, grafik, kartun, diagram, dan sejenisnya. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan karakteristik media sederhana itu yang pertama, tidak berbasis teknologi. Jadi media sederhana ini masih sederhana dan tidak berbasis teknologi seperti saat ini. Kemudian yang kedua, bahan dasarnya mudah diperoleh. Jadi bahan dasar untuk membuat media sederhana ini mudah diperoleh dan harganya pun murah atau terjangkau. Kemudian yang keempat, cara pembuatan media sederhana ini sangatlah mudah dan dapat dibuat sendiri secara manual. Dan penggunaan media sederhana ini mudah, maksudnya saat kita mengaplikasikan media sederhana ini sangatlah mudah karena tidak berbasis teknologi. Jadi kita tidak perlu fitur-fitur tertentu yang membuat jadi rumit gitu kan. Nah, kalau media sederhana ini sangat mudah diaplikasikan. Kemudian, penyajian materi menggunakan media sederhana menjadi lebih cepat, jelas, menarik, logis, dan lebih praktis. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Karakteristik media realia. Media realia adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau sumber belajar peserta didik, bersifat langsung dalam objek nyata. Nah, menurut Solihatin Raharjo pada tahun 2007 halaman 27, media realia adalah semua media nyata yang ada di lingkungan alam, baik dalam keadaan hidup atau sudah diawetkan seperti tumbuhan, batuan, binatang, air, dan lain sebagainya. Media realia mampu memberikan rangsangan kepada peserta didik dalam pelajari berbagai hal, terutama menyangkut pengembangan keterampilan. Media realia digunakan dalam kegiatan belajar dalam bentuk sebagaimana adanya atau sama dengan benda sebenarnya yang tidak mengalami perubahan atau asli, yaitu benda yang masih dalam keadaan utuh dalam ukuran yang sebenarnya dan dapat dikenali sebagai wujud aslinya. Nah, seperti ini saya ada contoh ya. Ada tumbuhan, di sini ada bunga matahari yang kecil. Ini sebagai contoh tumbuhan atau wujud asli tumbuhan bunga matahari yang kecil. Nah, dalam dunia pendidikan sendiri itu media realia dianggap sebagai media penyampai informasi yang mudah dan menarik ya. Berinteraksi langsung dengan benda realia mampu diharapkan hal-hal yang kurang jelas dapat dipahami dengan jelas. Nah, dengan menggunakan media realia, peserta didik dapat menggunakan berbagai alat inderanya untuk mempelajari suatu objek, sehingga peserta didik itu langsung melihat, meraba, mencium, bahkan merasakan objek yang sedang dipelajari tersebut. Nah, seperti halnya tadi ya, bunga ini ya, bunga matahari tumbuhan ini. Jadi peserta didik itu bisa langsung melihat, mengamati, oh bunga matahari itu seperti ini. Nah, di sini menurut Ibrahim Saudi itu media realia itu mempunyai kelemahan dan kelebihan ya pada tahun 2003 halaman 119. Nah, kelebihan media realia sendiri ada dua. Yang pertama, dapat memberikan kesempatan semaksimal mungkin pada siswa untuk mempelajari sesuatu ataupun melaksanakan tugas-tugas dalam situasi yang nyata. Nah, yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri situasi yang sesungguhnya dan melatih keterampilan mereka dengan menggunakan sebanyak mungkin alat indera.
Kemudian ada kelemahan media realia itu ada 3. Yang pertama, untuk menampilkan media realia ini terkadang terdapat kendala atau sulit ya, karena ukurannya yang terlalu besar atau yang terlalu kecil. Seperti kuman itu kita harus menggunakan alat bantu. Ada juga yang media realia yang berbahaya, misalnya binatang itu kan ada yang berbisa, reptil, seperti halnya ular. Nah, kemudian yang kedua, membawa murid-murid ke berbagai tempat itu di berbagai tempat yang di luar sekolah itu terkadang ada resiko ya, seperti kecelakaan, kemudian sejenisnya ya. Selanjutnya itu ada biaya, yang ketiga biaya yang digunakan untuk keluar dari sekolah untuk pergi ke objek yang dituju. Nah, itu kan tidak sedikit kita keluar sekolah itu harus menggunakan kendaraan, jika terlalu jauh itu terkendala oleh biaya. Apabila kita menggunakan media tersebut kemudian kita merusaknya, kita juga harus menggantinya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media realia. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang media grafis. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Baik, materi selanjutnya yaitu media grafis. Apa itu media grafis? Media berasal dari kata Latin medium yang berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sedangkan grafis yaitu media pembelajaran yang terdiri atas lambang-lambang, titik-titik, dan timbul serta garis-garis yang menghubungkan variabel yang satu dengan yang lainnya. Jadi, media grafis yaitu peranannya sebagai penyalur pesan dari pengirim kepada penerima pesan yang mengandalkan simbol-simbol atau garis-garis maupun gambar-gambar, bahkan titik-titik yang bersifat visual. Karakteristik dari media grafis ini secara umum adalah A. Melibatkan indera penglihatan, B. Relatif murah ditinjau dari segi biayanya, C. Relatif sederhana dan mudah pembuatannya. Macam-macam media grafis itu ada. 1. Bagan. Nah, istilah bagan ini meliputi beberapa jenis presentasi grafis seperti peta grafis, lukisan, diagram, dan poster. Bahkan dalam hubungan ini bagian didefinisikan sebagai kombinasi antara media grafis dan gambar foto yang dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta pokok atau gagasan. Nomor 2, papan tulis. Nah, papan tulis adalah peralatan yang sangat diperlukan dalam setiap sekolah dan tiap kelas. Nah, bahkan dapat dikatakan papan tulis itu menjadi fasilitas yang mutlak yang mempunyai kemampuan menyampaikan informasi secara visual, tetapi tidak dapat menampilkan suara maupun gerak. Nomor 3 itu ada diagram. Nah, diagram itu merupakan gambar atau sketsa dari bagian suatu benda yang menunjukkan langkah-langkah suatu proses kerja. Nah, diagram biasanya menjelaskan suatu hubungan antara data. Nomor 4 yaitu gambar. Gambar itu media yang merupakan reproduksi bentuk asli dalam 2 dimensi. Nah, media ini dapat berupa foto atau lukisan. Oleh karena itu, sebuah gambar dapat berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Yang nomor 5 yaitu peta atau global. Ya, yang dimaksud dengan peta atau suatu penyajian visual atau permukaan bumi, sedangkan globe adalah model dari bumi atau sebagian bumi tiruan dalam bentuk yang kecil. Fungsi media grafis yang pertama itu untuk menarik perhatian supaya anak bangkit minat dan perhatiannya, sehingga ia aktif baik
memperhatikan maupun terdorong untuk mempelajarinya lebih lanjut. Yang kedua, untuk memperjelas ide atau buah pikiran yang sifatnya abstrak dengan perhitungan media grafis dapat ditangkap dengan jelas oleh siswa. Yang ketiga, memperkenalkan buah pikiran baru yang sebenarnya sukar dibayangkan. Dan keempat, memperkuat daya ingat terhadap suatu perangsang sehingga susah untuk dilupakan. Nah, fungsi tersebut sejalan dengan pendapat Derek Crowley yang mengemukakan 6 fungsi sebagai berikut. Yang A. Pemilikan motivasi pada peserta didik. B. Pengenalan pelajar yang lebih cepat. Yang C. Penyediaan rangsangan akan pelajaran baru. Yang D. Kreatifkan respon dan peserta didik. E. Memberikan umpan balik yang sifatnya cepat. F. Meningkatkan penguasaan praktis. Kelebihan media grafis dapat ditemukan dalam buku-buku pelajaran, majalah, surat kabar, kalender, dan perpustakaan. Mudah menggunakannya, dapat digunakan pada semua jenis dan di jenjang pendidikan. Dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang, sifatnya konkret dan lebih realistis. Kekurangan media grafis, kadang-kadang ukurannya itu terlalu kecil untuk digunakan pada kelompok siswa yang cukup besar. Pada umumnya hanya 2 dimensi yang tampak, sedangkan dimensi yang lainnya tidak jelas. Selanjutnya, tidak dapat memperlihatkan suatu pola gerakan secara utuh. Lalu, membutuhkan pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang khusus dari guru. Tidak cocok bila dipergunakan dalam kelas yang luas serta pembelajaran